Amin. Amin. Mikrofonnya aktif. يا رسول الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الكرام لمشايخنا أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم ومدادهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali berkah, limpahan taufik serta hidayah inayah daripadanya pada subuh hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, masih di hari yang mulia, masih di bulan yang mulia. Kembali pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus, dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pembalasannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamati." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, as-siyam puasa. As-siyam bermula puasa, wal Qur'an dan Al-Qur'an yashfa'ani, keduanya memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, kenapa Al-Qur'an memberi syafaat? Kenapa puasa memberi syafaat? Karena ujar puasa, mereka meninggalkan lapar dan haus karena aku, maka karena itulah aku nang memberi syafaat akan dia. Nah, jadi orang nang berpuasa di bulan Ramadan maka dapat syafaat daripada puasa. Nah, demikian pula orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ujar Al-Qur'an, wahai Allah, si fulan ini telah membaca akan aku. Ia rela meninggalkan waktunya, rela mengorbankan waktunya untuk membaca akan Al-Quran. Maka ujar Al-Quran, aku akan memberi syafaat kepadanya. Nah, jadi orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang membaca Al-Quran secara umum, maka mereka akan diberi syafaat oleh Al-Quran dan diberi syafaat oleh puasa. Maka karena yang demikian, ujar mereka para ulama, maka hendaklah perbanyak puasa, baik di Ramadan, ya itu sudah wajib. Nah, di luar Ramadan lebih-lebih lagi sangat dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa bukan sekadar bulan Ramadan, sidin puasa hari Senin dan Kamis, itu mingguan Rasulullah. Rasulullah puasa Senin Kamis, ya di luar daripada bulan Ramadan. Yang itu nang mingguannya, nang tengah bulanannya Rasulullah puasa 13, 14, 15 atau disebut dengan puasa putih, itu Rasulullah, itu Nabi kita. Nah, bagaimanakah dengan kita sebagai umatnya? Hendaklah kita sebagai umat yang mana? Umat yang mencintai akan nabinya, maka umpatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, ya kah? Nganu guru ujar, ya kah? Puasa Ramadan aja lapah banget. Oh, ya kah? Jangan. Ya kah? Puasa Ramadan aja ngalih banget hanya tunai, ya kah? Mungkin bilang nganu tambah puasa sunnah lah. Jangan, ya kah? Jangan sampai kita berucap yang demikian. Kerjakan. Kenapa? Karena menumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sedikit masih tentang Ramadan dan tentang Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan akan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah menurunkan akan Al-Quran. Tepatnya diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam 17 Ramadan yang berbunyi Iqra. Yang tepatnya dengan yang demikian, yang berbunyi Iqra ketika apa? Ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, ini sudah umur sidin mendekati 40 tahun. Jadi 40 tahun itu sempurna untuk menjadi seorang pemimpin. Oh ya kan. Jadi jangan di bawah ini politik habis lah ya kan. Ya. Jadi umur yang sempurna untuk menjadi seorang pemimpin nyata 40 tahun. Amun di bawah ya kan, seandainya boleh di bawah daripada 40 tahun, boleh aja ya kan. Cuman ada perkara wajib tuh. Seandainya Allah Ta'ala hendak mengangkat Nabi Muhammad di bawah daripada 40 tahun bisa. Ya, tapi ketika disempurnakan akal manusia, pasnya ya kan ketika berumur 40 tahun. Nah, maka ketika sampai umur 40 tahun, maka diangkat oleh Allah Ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad menjadi nabi. Ya kan? Maka disitulah diturunkan akan Al-Quran. Ayat pertama yang berbunyi dengan Iqra. Waktu Rasulullah berada di Gua Hira. Nah, di sini pula kita tahu ya kah, wahai bibinian-bibinian, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mengorbankan akan dirinya ketika apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berasing. Ini Rasulullah sudah berasing katujuh bakhalwat. Umur sudah 40 tahun, sidin kada tapi bergabung lawan manusia. Sidin sudah ketujuh bakhalwat. Nah, bakhalwat di mana? Di Gua Hira. Nah, di sini pengorbanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau umur berapa nih Rasulullah? Umur 40 tahun, berarti Siti Khadijah berapa? 40 tambah 25. 40 kurang 25 15 kah? 15 tambah 40 tambah 15 berapa? 55 tahun. Kayak apa tuh hanya tuh sadang laleh masih kawakah naik gunung. Nah ya kan, ini Siti Khadijah bulak-bulik sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi ya kan. Bulak-bulik siapa? Siti Khadijah mantari apa? Mantari makanan. Nah, sini pengorbanan Siti Khadijah ya kan, berkorban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya kah? Ya Muhammad, aku adalah Jibril. Ya. Nah, manakala didatangi oleh malaikat Jibril, ada suara, ya kan? Bersuara, ya Muhammad Iqra, ya kan? Dilihati oleh Rasulullah ke sebelah kiri kada ada, lihati ke sebelah kanan kada ada, di muka sudah kada ada, dilihati ke belakang kada ada. Ya kan, dilihat oleh Rasulullah ke atas, sakalnya luar biasa malaikat Jibril, ya kah, yang mana kita kisahkan semalam, ya kan, satu sayapnya saja menutupi akan langit, satu sayapnya saja. Yang shooting sayap malaikat Jibril banyak, satu sayap. Jadi Rasulullah melihat takajud, ya kan, takajud, ada perasaan takutan di situ. Kenapa? Karena kada suah melihat siapa ini. Ya, malaikat Jibril waktu itu aja datang. Takajud. Nah, iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirogop oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Ya kan? Ma ana biqari'in, ujar Rasulullah. Aku kan bisa membaca, ujar Rasulullah. Iqra, ujar malaikat Jibril. Baca olehmu wahai Muhammad. Ma ana biqari'in. Aku kan bisa membaca, ujar Nabi kita Nabi Muhammad. Maka ujar malaikat Jibril, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Ya kan? Nah, ketika setelah yang demikian maka buliklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takutan masih. Ada suah ya buka bulik ke rumah, ya kan? Manakala sampai turun mulai atas gunung nih. Ya kan? Turun mulai atas gunung gua apa tadi? Ya kan, turun sampai ke mana? Sampai ke rumah, masih dalam keadaan menggetar, masih dalam keadaan takutan Rasulullah, maka minta selimuti kepada Sayyidah Khadijah istri Sidin. Napa ujar Rasulullah? Zammiluni. Maka turunlah ayat ya ayyuhal muzammil, sesurahan itu. Maka turun sesurahan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Takutan Rasulullah.
ya kan? Setelah dilihat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya kan? Dilihati, ya kan, Nabi Muhammad ini daripada takutannya luar biasa, si Sayyidah Aisyah kayak apa dewasanya, ya kan? Kayak apa dewasanya Sayyidah Khadijah ketika menghadapi laki nang takutan. Laki takutan, ya kan? Oh, ya kan, langsung apa kamu enggak. Sayyidah Khadijah ketika suami, ya kan, suami beliau Rasulullah takutan, diambilkan sidin selimut, didiamakan sidin dulu. Ya, gana akan dahulu, ya kan. Setelah reda, ya kan, setelah ampih dilihat Siti Khadijah, pina ampih sudah, pina ketakutan, maka ditakuni oleh Sayyidah Khadijah. Wahai suamiku tersayang, apa nih yang terjadi dengan engkau? Ya kan? Jadi ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tadi melihat makhluk yang mana aku kada pernah melihat sebelumnya. Kada sudah melihat sebelumnya makhluk nih, ya kan? Nong gondalnya luar biasa, yang berisi sayap. Ya kan? Aku melihat makhluk yang mana makhluk itu gandalnya luar biasa. Nah, jadi ujar Sayyidah Khadijah, aku takutan akan terjadi sesuatu kepadaku nang kada baik. Ujar Rasulullah, kalau aku ini pacangan apa kan? Maka ujar Siti Khadijah, wahai suamiku, ya kan, pian adalah orang baik. Pian engkau terkenal dengan orang yang baik. Pian orang nang katuju silaturahmi. Pian lawan siapa aja kada pernah ada musuh. Yang memusuhi orang, pian kada pernah memusuhi orang lain. Jadi kada mungkin, ya kan, ada orang nang hendak menyakiti akan engkau. Engkau orang baik. Si laki nih, si laki bini menenangkan seorang suami. Bini aneh. Jadi laki itu bila pina pusang-pusang. Ini kias gasan binian, ya kan. Bila melihat laki pina mauk, pina apakah, pina pusang-pusang, jangan ditambahi. Yang ini kadahnya datang, montia lagi bibinian, ya kah? Tuh kena gawi pulang lagi bahasa, biarhon, ya kah? Bemai, laki sudah mau dibemai kali bini, ya kah? Jangan. Jadi ketika laki, ya kah, dalam keadaan nang kayak itu, maka bijaklah sebagai seorang istri. Napa yang ya kah? Maka seketika itu juga, ya kah, nang mauk si laki tadi imbah datang di luar mauk, ya kah, datang apa bininya, napa yang keadaan pian pinaka ini, ya kah, ulahkan kopi, ulahkan banyu, ambilkan wadai suapi kalau perlu. Ya kah. Nah, maka hilanglah mauk atau napanya si suami. Nah, itu Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menenangkan. Ya kan? Pian orang baik, wahai Rasulullah. Pian orang nang menyambung silaturahmi. Pian membantu orang fakir. Siapa aja orang berhajat pian bantu. Masa ada orang nang sarik lawan pian? Ya kan? Kada mungkin itu adalah orang yang jahat yang datang kepada pian. Ujar siapa? Ujar Siti Khadijah. Melihat keadaan sudah tenang, nah iya, ujar Siti Khadijah, amun ka ini aku hendak menakuni pamanku. Nah iya, semalam kisah Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Maka didatangi oleh Siti Khadijah, wahai paman ulun, ya kan, bahwa Muhammad suamiku tadi, ya kan, didatangi oleh makhluk yang mana ujar lakiku ada sayapnya, ada ininya, ada ini apa, lengkap dikisahkan oleh Rasulullah. Maka ujar Waraqah bin Naufal, hadza namus. Itu adalah namus. Namus itu artinya apa? Nyamuk. Nah, nyamuk artinya namus itu, ya kan? Maksudnya, ya kan, amun nyamuk itu binatang yang bersayap, nang bersayap. Jadi ujar apa? Ujar Waraqah bin Naufal itu adalah namus. Itu bahasa lain, bahasa Arab, bahasa apakah? Ya, jadi namus itu artinya adalah napa, amun di bahasa Arab kan, ia artinya adalah nyamuk itu bahalar, ya kan. Nah, maksud daripada namus maknanya adalah malaikat Jibril. Nang datang itu adalah malaikat Jibril. Seandainya ujar Waraqah bin Naufal, ya kan, aku masih panjang umur, ya kan, aku seandainya aku panjang umur dan kita pacangan melihat Rasulullah pacangan dimusuhi oleh orang-orang kafir, ya kan. Nah, sekali manakala di kadalawas menurut riwayat bahwasanya Waraqah bin Naufal meninggal, ya kan. Tapi sidin seandainya aja sidin melihat aku nih saya umpat lawan Rasulullah, berarti sidin tahu jo nih peperangannya, ya kan, berperang, berjuang dengan Rasulullah. Seandainya umurku panjang, ujar Waraqah bin Naufal, niscaya aku umpat lawan Muhammad. Berarti kada panjang umur Waraqah bin Naufal.
Nah, ya kan seketika itu juga maka tenanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa bulan, satu riwayat itu ya kan setelah wahyu pertama turun, ya kan sebulan sesudahnya maka turunlah wahyu kedua yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir pulang. Ya kan? Itu pun Rasulullah setelah wahyu kedua sama masih karena yang pertama melihat malaikat Jibril masih menggetar sidin. Yang kedua masih takutan. Ya kan? Karena makhluk ini masih luar biasa. Jadi melihat malaikat Jibril yang kedua masih ada rasa menggetar, kata takutan ada, ya kan? Nengaran orang aneh lah. Ya kan? Pian dosa kan melihat malaikat ya kan melihat hantu, suah melihat hantu. Melihat hantu kayak apa? Ya kan? Bila ada suah nang melihat hantu atau kayak apa rasanya? Ya dosa gin hantu kelambu gin begarak ya kah putih lah kan hantu kayak apa gugupnya. Nah ini Rasulullah ditamuin yang kedua masih menggetar, akhirnya diturunkan Allah Ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Yang pertama tadi ya ayyuhal muzammil, ini ya ayyuhal muddatsir, sama artinya wahai orang yang berselimut. Nah itu awal turunnya Al-Quran. Ya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Ujar Rasulullah, baca oleh kalian akan Al-Quran. Quran itu memberi syafaat akan kalian li ahlih, bagi orang yang membaca akan Al-Quran. Ya kan? Barang siapa membaca 10 ayat daripada Al-Quran lam yuktab minal ghafilin, ujar baginda Nabi. 10 ayat siapa yang membaca akan 10 ayat dari Al-Quran lam yuktab minal ghafilin, kada ditulis orang itu termasuk orang yang lupa. Berarti apabila kurang daripada 10, apalagi ya kan kada membaca sama sekali. Ya kan, apalagi parah. Ya kan Quran kada dibaca sama sekali, berarti ghaflah banget itu. Jadi ujar Rasulullah, barang siapa man qara'a 'ashra ayatin minal Quran, barang siapa membaca 10 ayat daripada Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, kada ditulis daripada termasuk orang yang lupa. Berarti bila di bawah itu masih termasuk orang yang lupa. Ya kah? Iqra'u, baca oleh kalian akan Al-Quran, iftahu, ya kah, buka, ya kah, dibuka dan dibaca akan Al-Quran. Nah, melanjutkan hadis kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Semalam ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbiba ilayya thalathun, dicintai kepadaku ada 3 perkara. Ujar Rasulullah, napa semalam? Yaitu at-tib, minyak harum, wan nisa, mar'ah salihah, dan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mata aku, ujar Rasulullah, di dalam sembahyang. Maka ujar Sayyidina Umar juga, wahai Rasulullah, ulun pun 3 juga nang ulun sukai. Yang pertama napa? Memandang kepada wajah pian semalam minggu dahulu. Yang kedua, bahwasanya ujar Sayyidina Abu Bakar, aku nafkahkan harta aku seluruhnya atas engkau, itu yang kusukai. Ya kan? Bahkan satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan bersabda, jadi ujar Rasulullah, kada ada seorang jua pun daripada sahabat-sahabatku, ya kan, kada sahabat bang, daripada kalangan manusia orang-orang yang beriman, ujar Rasulullah, yang menafkahkan hartanya, yang memberi manfaat hartanya kepadaku, ujar Rasulullah, selain daripada hartanya Sayyidina Abu Bakar. Sampai Rasulullah berucap yang demikian. Ya kan? Nah iya, ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, apakah ulun pernah mengatakan kepada engkau bahwasanya hartaku, jiwaku, ragaku, keluargaku adalah untuk engkau? Ya, jadi sama. Sayyidina Abu Bakar menghabiskan hartanya, tenaganya, keluarganya semuanya untuk Rasulullah. Ujar Rasulullah, kada ada seorang jua pun yang memberikan hartanya yang melebihi keikhlasannya daripada Sayyidina Abu Bakar. Mana kada berperang Sayyidina Abu Bakar napa? Habis. Dikeluarkan habis semuanya. Ya kan? Iya, sahabat yang lain ya kan, ada diriwayatkan sahabat yang lain, wahai Rasulullah, ulun separuh aja lah. Ya kan, ulun separuh aja, ya Rasulullah tambahi lagi. Sahabat yang lain, jadi tambahi lagi. Ayo Rasulullah, mun kaitu ulun banyaki berapa 3/4 kah? Nang banyak pada separuh kah? Ya kah 3/4? Oh ya Rasulullah, ayo 3/4 barang ditambahi sedikit. Ya kan, sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah habis. Ada apa wahai Rasulullah? Memang harta aku kusiapkan untuk engkau. Wajib ini Sayyidina Abu Bakar. Ya habis harta Sidin untuk Rasulullah. Tapi ketika orang-orang yang menggunakan hartanya, menghabiskan hartanya untuk Rasulullah, maka Allah yang mengganti.
Ya, jadi bila harta kita untuk Rasulullah, harta kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tunggu Allah taala pasti membalas. Pasti dimuliakan oleh Allah taala. Ya kan? Asal untuk agama Allah, asal demi agama Islam ini adalah menjadi agama yang paling nomor satu, menjadi agama yang tinggi. Gunakan harta kita, jiwa kita, samunyaan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Sayyidina Abu Bakar. Adakah kisah Sayyidina Abu Bakar miskin? Ada. Ya, sahabat-sahabat yang membantu Rasulullah miskin, kedengarannya miskin. Cuman coba kita lihat, ya kan? Sayyidina Abu Bakar hartanya habis, Sayyidina Umar hartanya digunakan, Sayyidina Ali sama, Sayyidina Utsman sama hartanya. Ya kan? Bahkan Sayyidina Utsman itu bergelar dengan apa? Orang nang paling pemurah. Sayyidina Utsman juga sama para sahabat nih masing-masing ada gelarnya. Ya, Sayyidina Utsman ini kalangan orang nang sugih. Jadi di mana duduk Sayyidina Utsman, makanya orang takana ya kan, bukan kakawanan bila duduk-duduk ya kan. Makanan di manakah? Siapa nang jadi Sayyidina Utsmannya aja. Berarti pecahan menraktir toh. Ya, kenapa Sayyidina Utsman ini orang nang sugih dan beliau pun ya kan di dalam menggunakan hartanya sama. Nah, habis-habisan, wani jor-joran, tapi untuk agama. Ini. Ya kalau untuk agama, nang lain gasan nang karaokean. Ya, nah kada lain yang demikian. Bila sudah untuk agama, maka mereka berebut. Ya kah? Ayo Rasulullah, ya kah? Kan waktu napa rayah bendera. Ini menguti bendera waktu perang ini adalah sasaran pertama musuh. Ya kah? Nah, ketika bila ada perang, ini sahabat napa berebut hendak menjadi menguti tukang kuti bendera, berebut. Berarti napa nih? Jiwa nang dipertaruhkannya. Harta sudah dikumpul mereka, harta habis, gasan Rasulullah gasan berperang. Ya, sekarang jiwanya pulang, mereka mengharap mudahan aku nang menguti bendera itu. Mudahan aku nang menguti bendera, tapi nang memilih adalah Rasulullah. Nah, ini para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar yang pertama, Sidin ketujuh semalam melihat wajah Rasulullah. Yang kedua, ujar Sidin, kunapkahkan hartaku untuk Rasulullah. Yang ketiga, kuserahkan anakku yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis ini Rasulullah, jiwa, diri dan keluarganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Faqala Umar, ya kan? Berarti di sini lengkap berataan sahabat duduk lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata juga Sayyidina Umar. Ya, berkata Sayyidina Umar, ya kan? Ujar Sayyidina Umar, hubbiba ilayya min dunyakum, dicintai kepadaku daripada dunia juga. Ujar Sayyidina Umar, ya kan? Salasun ulun 3. Amun Rasulullah 3, ujar Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar 3, ulun 3 juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rami, ya kan? Mereka berduduk dengan Rasulullah. Para sahabat duduk dengan Rasulullah, mendengarkan Rasulullah, saling berbagi tentang ilmu, menyampaikan kepada Rasulullah. Adakah di situ manakala kita mendengar duduknya para sahabat, ya kan? Ketika duduknya dengan Rasulullah, sedikit pun duduk mereka kada pernah membicarakan tentang dunia. Ya, bila ada membicarakan tentang dunia duduknya mereka, maka dunianya untuk akhirat. Nah, ini jauh daripada duduk mereka itu gibah, menyambati orang, mencurangi orang, menculasi orang, berdusta, jauh daripada nang demikian. Jadi ketika mereka duduk dengan Rasulullah, duduk mereka adalah zikir. Duduk mereka adalah ingat dengan Allah Ta'ala. Mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Itu ketika para sahabat duduk. Ya nyata ay guru ay ya kah? Mereka duduk dengan Rasulullah. Ya kah? Nyata ay ya kah nyaman. Ya kah? Mereka duduk dengan Rasulullah. Kada mungkin mereka menggibah. Ya kah? Kita pun bisa. Kita pun bisa. Ya kan manakala duduk-duduk ya kah, apa cari sesuatu yang maulah kita mengingat akhirat, ya kah, dan mendekatkan kita semakin kepada Allah. Ya sekarang ini nang kawa yaitu ya kah di majelis-majelis ilmu. Nang kita dengar adalah ilmunya Rasulullah, nang disampaikan ilmunya Rasulullah. Mudah-mudahan ya kah dengan berkah kita mendengarkan, ya kah dengan berkah menyampaikan, ya kah kita kawa mengamalkan dan kawa menggawinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Duduk berubah guring samunyaan kada lepas daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Nah, jadi Sayyidina Umar ujar Sayyidina ada 3. Ya, nah jadi Sayyidina Umar ini
Kisah Sayyidina Umar pulang, ya kan? Kita berkisahkan ya kalau. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang yang dijanjikan atau yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan penghuni surga. Sayyidina Umar sama Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah, dan Umar ujar Rasulullah fil jannah, di dalam surga. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan, berarti semalam ujar kita apa? Kada ragu-ragu lagi, yakin hati kita bahwa mereka adalah penduduk surga. Nah, lain apa orang kita, lain kita. Amun kita menyebut seseorang itu masuk surga, ya kan? Itu keyakinan kita kada kawa sampai 100%. Nah, keyakinan kita jika sidin tuh ya kah penduduk surga, ya kah? Kada kawa kita memadahkan yang demikian. Kenapa? Karena kita lain nabi. Ya, cuman keyakinan di situ ya kan 90% kada sampai 100. Ya, ketika kita menyebutkan si fulan masuk surga, ya kan, si fulan penghuni surga. Kenapa? Karena amalnya baik, karena ininya baik, ya kan. Nah, jadi keyakinan kita di situ mungkin ya kan 90% kita kada kawa atau kada bisa memastikan orang itu masuk surga. Kecuali Rasulullah. Amun Rasulullah Umar fil jannah, berarti Sayyidina Umar adalah penghuni surga. Ya. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini ya kan di kalangan para sahabat yang masuk Islamnya yang ke-40. Ada madahkan yang ke-39. Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah yang pertama. Sayyidina Abu Bakar yang kedua. Masuk Islamnya. Sayyidina Abu Bakar laki-laki, dari kalangan laki-laki Sidin yang pertama, dari kalangan perempuan Siti Khadijah. Cuman semalam ya kan bila seluruhnya siapa yang pertama? Siti Khadijah. Yang pertama masuk Islam. Sayyidina Umar ini yang ke-40. Bahkan Sayyidina Umar ini tadudi daripada dangsanak Sidin. Nah, dari dangsanak Sidin Fatimah bin Ibnul Khattab, dengan bila kada Fatimah Aisyah ngaran daripada dang sanak Sayyidina Umar badahulu masuk Islam ya kah lawan lakinya. Jadi badahulu masuk Islam lawan lakinya. Jadi haratan Sayyidina Umar ya kah duduk dengan kafir Quraisy, duduk Sayyidina Umar dengan kafir Quraisy, sakalinya mendengar bahwasanya habar nih kafir Quraisy bapak pandiran, ikam Umar kada tahu kah pada dangsanakmu masuk Islam lawan Muhammad itu. Orang kafir nih bepandiran. Ya makanya mahiau Muhammad aja. Ya kan? No, jar Umar, ya kan? Kita mahiau Umar karena belum lagi masuk Islam. Nah, jadi ujar Sayyidina Umar, no, Muhammad ini macam-macam aja dangsanakku dibawa. Umar jagau orangnya. Yang bergelar Abu Hafas ngaran Sayyidina abahnya singa. Ya kan? Siapa aja lawan Sayyidina Umar nih ya kan bantam, kalah jangan. Jagaunya luar biasa. Ya kan? Nah, jadi ujar siapa? Ujar Sayyidina Umar, nah ini Muhammad sedang juga, ya kan? Dang aku kada mampu dibawainya dang sanakku. Ya kan? Masuk Islam berdua, ya kan, dang sanak Sidin nang bibinian lawan lakinya masuk. Nah, jadi ketika itu, ya kan? Ketika Sayyidina Umar mendatangi dang sanak Sidin, nah jadi dang sanak Sidin ini duduk di dalam rumahnya, di dalam rumah datang Khabbab Ibnul Arasi, ya kan? Datang ke mana? Ke rumah dang sanak Sidin datang. Menapa? Membawa akan Al-Quran yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ujar Rasulullah, wahai Khabbab, nah ini surah bawa kepada dang sadaknya Sayyidina Umar, yaitu Fatimah Ibnul Khattab, bila kata Fatimah Aisyah, ya kan? Jadi bibinian datangi ke situ. Maka dibawa oleh Khabbab akan Al-Quran yang tulisannya yaitu surah Taha. Surah Taha yang dibawa oleh Khabbab kepada dang sanak Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika yang demikian, mereka lagi belajar membaca Al-Quran, lagi mempelajari Al-Quran dengan Khabbab, ya kan? Datang Sayyidina Umar membawa apa nih? Mendengar kabar bahwa dang sanaknya masuk Islam, ya kan? Sarik Sayyidina Umar, ya kan? Cabut Sayyidin pedang, ya kan? Maka jar kita semalam, jar Sayyidina Umar, ya kan? Pedang nih, ya kan? Bila sudah ku cabut, bila kada panggal kepala, maka kada ku masukkan. Oh, Sayyidina Umar. Ya kan? Berarti apa nih? Mendengar dang sanak masuk Islam, Sidin apa nang dicari Sidin? Muhammad.
Nabi kita dicari, ya kah, membawa perang taulur, ha. Wah, ya kah, ini takutanan orang Mekah dah, ya kah. Bila melihat Sayyidina Umar bapairan pedang, ya kah, maka orang bukahan. Ya kah, syaitan aja buka. Iblis, ya kah, syaitan bila bertemu lawan Sayyidina Umar, ya kah, Umar gang sini, ya kah, iblis gang sebelah sana. Kadang nih lawan Sayyidina Umar paling manusia. Setan aja takutan. Nah, jadi bepair pedang membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Umar, berhasil Muhammad ini membawa dangsanaku. Aku kada berhasilnya membawa, sakalnya dangsanaku dibawanya. Oh, dalam keadaan marah, mengulurkan pedangnya. Ya kan di kota Mekah. Oh, bebujuluran ke tanah. Oh, orang takutanan badataan. Ya kah? Di tengah jalan Nu'man bin Bashir, ya kah? Nu'man bin Bashir, ya kah? Datang wani memaraki Sayyidina Umar, ya kah? Jadi ujar Nu'man, wahai Umar, ya kah? Hendak kemana engkau? Ujar Sayyidina Umar, aku hendak mendatangi Muhammad, aku hendak membunuhnya. Ya kah? Jadi ujar Nu'man, ikam ujar Nu'man marai, ya kah? Ikam mendatangi Muhammad, ya kah? Apalagi sampai membunuhnya, ya kah? Salangkah ikam embah membunuh Muhammad, ya kah? Maka Bani Abdul Manaf kada jangan memberikan engkau hidup. On, ya beri, ya kan, bila beri argumen itu, ya kah? Datang orang kayak datang ke kampung orang, ya kah, berjaga-jaga, datang belum masuk, ya kah, kenapa sudah liot. Jadi ujar Nu'man, wahai Umar, ikam bila datang ke situ, nah apalagi sampai terbunuh Muhammad, ya kah, jangan sampai ikam, ya kah, kawa berjalan, ya kah, lagi di Makkah ini, berarti mati. Ya, kada mungkin anaknya keturunan Abdul Manaf pacangan membiarkan engkau dalam keadaan hidup. Yang jelas diantaranya adalah Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Ya kan? Sayyidina Hamzah di sana. Umar, ya kan, Asadullah. Sayyidina Umar Abu Hafaz, ya kan? Sayyidina Hamzah Asadullah, singanya Allah. Amr Umar tadi, ya kan, abahnya singa. Ada ini singanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Sayyidina Hamzah. Ya kan? Ujar Sayyidina Hamzah, ikam marai, ya kan? Bila masuk menyakiti Rasulullah, ya kan? Bila tujuanmu baik, ya kan? Maka engkau selamat. Tapi bila tujuanmu jahat mendatangi Rasulullah, ujar Hamzah nih, ya kan? Maka jangan harap gulumu masih ada. Saat tuluka. Ini Sayyidina Hamzah, akan kubunuh Sayyidina Umar. Ini ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam. Hati-hatilah, ya kah, maju bakalahian ke sahabat enggak, ya kah, sebelum. Nah, kemudian, ya kah, lewat deh waktunya. Taruskah? Ya, belum lagi kisahnya panjang lagi, ya kah. Ayo tarusakanlah dikit lah. Jadi sampai. Nah, jadi ketika Sayyidina Umar di perjalanan tadi, ya kah, ujar Nu'man, engkau kada jangan kawa membunuh Muhammad. Ya kah? Amun itu ikan bulik, kah? Ujar siapa? Ujar Nu'man, ya kah? Maka bulik Sayyidina Umar. Mengapa? Ujar si Nu'man, datangi dangsanak ikam aja. Datangi dangsanak. Bulik Sayyidina Umar, ya kah? Masih dalam keadaan berbabadang. Ya kah? Mendatangi. Kada bercabut keadaan ini. Ya, kada masuk ke kumpang. Ya kah? Datangi dangsanak. Ya kah? Pas di luar sekalinya Sayyidina Umar mendengar Al-Qur'an. Ayat yang dibaca oleh siapa? Oleh dangsanak sidin, oleh Khabbab. Mendengar gerisikan, ya kah? Ada langkah, maka si Khabbab nang membawa Al-Qur'an tadi langsung buka, besungkut. Nama Umar nang dihadapi, nang orang nang jagau dia nang dihadapi. Buka si Khabbab nang membawakan Al-Qur'an nang disuruh Rasul. Kamana? Buka masuk ke kamar, langsung besungkup. Tahu di mana kah? Bawah ranjang kada tahu. Ya kan? Kada wani Khabbab, ya kan? Tapi manakala masuk Sayyidina Umar ke rumah, tok, ya kan? Kakakku. Napa tadi ujar Sayyidina Umar? Ya kan? Napa tadi nang ku dengar? Aku ada pernah mendengar bacaan itu, ujar Sayyidina Umar. Ya kan? Kenapa? Karena Sayyidina Umar kada pernah lagi mendengar Al-Qur'an. Jadi Sayyidina Umar bacaan apa tadi? Ya kan? Kadada ujar dangsanak Sayyidin. Ya kan? Diandak oleh dangsanak Sayyidin, ya kan, Al-Qur'an di mana? Di paha. Diandak Sayyidin di paha, disongkop. Kada wani. Ya kan? Manakala diandak di paha, ya kan? Jadi hendak mengandung sanak kada mungkin. Maka di laki daripada dangsanak Sayyidina Umar diambil oleh Sayyidina Umar. Wah, orang jagau. Ya kan? Wah, aja Sayyidina Umar, ya kan? Tarik Sayyidin. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Padahal ading nih, ya kan? Bujur kayak masuk Islam berdua.
Ya kah? Maka ya kah, kakak belum menjawab ya kah? Satu riwayat hendak dipukul oleh Sayyidina Umar lakinya. Laki dang sanak nih hendak dipukul ya kah? Manakala hendak dipukul, maka dang sanak sidin mahalangi. Dang sang bibinian dihalangi sidin ya kah? Akhirnya pas kana dang sanak. Pukulan Sayyidina Umar megancang ya kah? Satu riwayat sampai berdarah. Nah, imbah nintu ya kah? Imbah memukul, hanya Sayyidina Umar ini sadar. Kenapa aku memukul dang sanak? Ya, nah kayaknya minggu dudi sambungannya. Wallahu a'lam landong sudah ya. Ya. Adakah lagi? Hari raya kah? Sekali lagi lah. Iya kah? Bila kada kita tarusakan. Ya. Sekali kalau lagi ya kah? Pas 29 gitu tuh. Maleh. Ayo ya kah? Ya khair, mudahan berkah badatan. Amin. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Mudah-mudahan ya kah kita menemui hari raya dan kawa menghidupi malam-malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf waktunya tak lewat, tak banyak sedikit ya kah. Minta maaf, minta alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.